Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozi, NPM 719212830. Baik, di pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan pengawasan koperasi. Apa itu kinerja? Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar kerja, yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar di balik dilakukannya pengukuran kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum, yang mana prinsip-prinsip dalam pengukuran kinerja yaitu yang pertama adalah seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur. Yang kedua yaitu pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola karena darinya tidak ada informasi yang bersifat objektif untuk menentukan nilainya. Yang ketiga, ada kerja yang tak diukur sebaiknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Dan yang seterusnya yaitu keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur. Selanjutnya yaitu hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil alih sekedar mengetahui tingkat usaha. Dan seterusnya mendefinisikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang diinginkan. Yang diinginkan adalah cara manajer dan pengawas untuk membuat penugasan kerja operasional. Pelaporan kinerja dan analisis variansi harus dilakukan secara periodik. Seterusnya, pelaporan yang kerap memungkinkan adanya tindakan korektif yang segera dan tepat waktu. Yang seterusnya ada tindakan korektif, yaitu tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan untuk manajemen kendali. Itulah beberapa prinsip-prinsip dalam pengukuran kinerja. Yang seterusnya yaitu akan membahas tentang kelembagaan, keanggotaan, permodalan, volume usaha, aset, dan SHU. Secara garis besarnya, lembaga koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang berasaskan kekeluargaan dan bergotong royong. Dan tujuannya pun tak lain untuk meningkatkan taraf ekonomi anggotanya dan masyarakat sekitar. Itu adalah secara garis besarnya. Yang seterusnya yaitu yang dimaksud dengan kelembagaan. Kelembagaan ini adalah organisasi koperasi, adalah alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar komponen dan antar posisi dalam sebuah perusahaan. Itu yang dinamakan kelembagaan. Yang seterusnya ada 3 hal penting tujuan sebuah lembaga didirikan. Ini ada tujuannya. Yang mana ada 3 hal yang penting dalam tujuan tersebut. Yang pertama ada memaksimumkan keuntungan. Yang kedua ada memaksimumkan nilai perusahaan. Yang ketiga meminimumkan biaya. Itu adalah hal penting tujuan sebuah lembaga.
Ada memaksimumkan keuntungan, memaksimumkan nilai perusahaan, meminimumkan biaya. Itu adalah beberapa hal-hal yang penting yang ada di sebuah tujuan lembaga. Yang seterusnya adalah definisi dari keanggotaan, yang mana anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. Dalam koperasi ada pula anggota luar biasa. Dikatakan luar biasa, kenapa? Bila persyaratan untuk menjadi anggota tidak sepenuhnya dapat dipenuhi seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar. Itu yang dinamakan keanggotaan. Yang seterusnya yaitu definisi dari sebelum lanjut ke volume usaha, ada syarat-syarat keanggotaan koperasi. Yang mana yang pertama yaitu setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum. Yang kedua ada menerima landasan dan asas koperasi. Dan yang terakhir bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota. Baik, selanjutnya yaitu definisi dari volume usaha. Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Itu yang dimaksud dengan volume usaha. Yang selanjutnya yaitu ada permodalan. Yang mana modal ini, kalau berbicara modal ini banyak jangkauannya. Yang pertama itu ada modal jangka panjang, ada modal jangka pendek. Modal jangka panjang itu diperlukan untuk penyediaan fasilitas fisik bagi koperasi, seperti untuk pembelian tanah, gedung, mesin, dan lain-lain. Itu definisi dari modal jangka panjang. Yang selanjutnya modal jangka pendek. Modal jangka pendek ini diperlukan oleh koperasi untuk membiayai kegiatan operasional koperasi seperti gaji, pembelian, bahan baku, pembayaran pajak dan asuransi, biaya penelitian, dan sebagainya. Itu adalah modal jangka pendek. Yang selanjutnya itu ada aset. Aset ini adalah sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sebagaimana sokok guru perekonomian nasional. Ini yang dinamakan aset. Koperasi sering mendapat hubungan dari berbagai pihak dalam bentuk dan tuan atau sumbangan barang modal untuk mengerjakan usahanya. Itu yang dinamakan aset. Yang selanjutnya itu ada sisa hasil usaha. Istilah sisa hasil usaha atau SHU dalam organisasi badan usaha koperasi dapat dipandang dari dua sisi. Sisi pertama itu ada SHU ditentukan dari cara menghitungnya. Dan sisi yang kedua itu sebagai badan usaha yang punya karakteristik dan nilai-nilai tersendiri. Yang terakhir itu ada metode pengawasan, yang mana secara garis besar pengawasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode pengawasan kualitatif dan metode pengawasan kuantitatif. Itulah metode pengawasan koperasi, ada dua macam, ada kualitatif dan kuantitatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.